Guys, kembali lagi ke Mas Dim Review. Kali ini gue bakal ngebahas alat dari DeWalt lagi ataupun alat tukang kayu lagi. Nah, biar nggak usah lama-lama, kita cek aja alatnya gimana. Dan kalau kalian yang baru lihat video ini ataupun channel ini, kalian jangan lupa subscribe karena channel ini khusus nge-review barang-barang yang ada di rumah. So, kalau kalian pengen lihat barang-barang apa aja yang kalian harus butuhkan di rumah dan kira-kira fungsinya buat apa, kalian langsung aja cek dan follow dan juga subscribe channel gua. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Jadi yang bakal gua review ini adalah DeWalt, dimana dia untuk lanjutan dari yang kemarin teman-teman. Ini DeWalt DW349R. Ini fungsinya adalah untuk perkayuan lagi teman-teman. Jadi seperti apa, langsung aja kita buka ya, kita unboxing bentuknya kayak gimana ataupun kemasan dari DeWalt ini isinya seperti apa. Oke, kita buka. Nah teman-teman, jadi nggak ada yang lain, isinya cuma si alat DeWalt ini aja. Kita keluarin ya teman-teman ya. Oke, terus kita seperti biasa baca di kotaknya. Jadi dia di sini adalah 500 watt, jadi cukup memakan banyak daya sebenarnya kalau kalian menggunakan beberapa alat sekaligus ya. Nah, terus dia ini kurang lebih N0-nya adalah 800 sampai 3200 per menit. Itu adalah kecepatannya, dia kecepatan untuk potongannya teman-teman ya. Nanti kita cek lihat kayak gimana. Oke, dan kalau dari kardusnya nggak ada teman-teman, cuma kita dapat ini pisau potongnya teman-teman ya. Kita taruh sini aja. Tapi kita nggak dapat manual book ya. Kita nggak dapat manual book ataupun pengertian yang lain dari si DeWalt ini. Jadi kan biasanya di DeWalt ataupun di kardus-kardus yang lain biasanya suka ada instructionnya ataupun sebagaimana misalnya gimana sih cara penggunanya dan lain-lainnya. Oke, sebenarnya di sini ada yang pas awal beli itu kita dapat manual booknya, karena emang dari DeWalt itu pasti memberikan manual book biar apa yang digunakan kita saat kita menggunakan alat tersebut tidak fail ataupun tidak berbahaya. Ada manual booknya, cuma yang dari udah gua pakai ini kurang lebih ya setahunan lebih itu sudah hilang manual booknya. Tapi ya kalau kalian emang beli, usahakan kalian baca manual booknya sebelum kalian pakai, karena bahaya kalau kalian salah-salah pemakaian. Dan di sini juga kita dapat ini teman-teman dari DeWalt, service-nya 3 tahun limited warranty, dimana kita bisa ngeklaim garansi selama 3 tahun kalau pembelian DeWalt ini. Dan kalau kalian emang butuh ataupun pengen cari DeWalt ini, kalian bisa cek di link deskripsi, udah gua sematkan, dan kalian tinggal cek aja ataupun check out barangnya. Oke, kita lihat barangnya kayak gimana ya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah alat dari DeWalt-nya, dimana dia biasa untuk motong triplek, T-block, terus kayak ya tipis-tipis lah ya, bagian papan-papan tipis gitu. Ini bisa dipotong dengan gergajinya seperti ini, cuma gua nggak pasang teman-teman. Masangnya gampang banget sebenarnya, kalian tinggal lihat ini. Di sini ada tuas warna hitam ya. Nah, tuas warna hitam ini kita naikin ke atas, terus kita masukin pisaunya. Cuma karena kali ini gue bakal nggak meraktekin cara pemakaiannya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya gue ada videonya, gue bakal sematin di sini untuk cara pemakaiannya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti kalian kalau misalnya ini kontennya cukup banyak yang nonton, nanti gue buat videonya untuk pemakaian DeWalt ini kurang lebih seperti apa. Kalian kalau kepo dan penasaran, langsung aja dilihat, disebarin sama teman-teman kalian, dan juga di like dan juga subscribe channel ini. Oke, jadi dari DeWalt ini DW349R ini alat pemotong tadi ya, T-block, triplek dan juga papan-papan yang tipis-tipis dia. Kalian bisa nyesuaiin dengan ini sebenarnya teman-teman. Dengan pisau seperti ini kira-kira bisa motong apa? Nah, dengan hal tersebut jadi kalian bisa nyesuaiin apa aja yang bisa kalian potong menggunakan alat ini gitu ya, karena ini kan pisaunya nggak terlalu tebal ya. Oke,
Nah, tadi menit yang tadi 800 sampai 3200 yang ini ya teman-teman ya. Per menit ini adalah tadi kecepatan si ininya motongnya teman-teman ya. Nanti geraknya kurang lebih 800 sampai 3200 per menit. Nah, di sini sebenarnya udah ada tingkatannya yang kalian bisa cocokin. Misalnya ini 0 teman-teman, terus kalian bisa naik masukin ke 1, 2, 3 teman-teman ya. Jadi kalian bisa tuh ya, kalian bisa merubah sesuai dengan kemauan kalian, pengennya yang mana sih gitu ya. Cuma kita kasih ke save-nya dulu ya, kita masukin ke 0. Karena takutnya begitu ada yang pakai alat ini selain gua, nanti dia kaget gitu ya kalau udah masuk ke 1, 2 atau 3 gitu ya. Nah, di sini teman-teman jadi bagian bawahnya seperti ini. Kalau dibilang berat, dia berat ya sengaja. Kenapa? Karena dia saat motong nanti kita posisinya begini, ini tuh gampang. Jadi dia seimbang dibandingin kalau misalnya kalian bentuknya lebih ringan gitu ya, karena nanti bakal goyang-goyang dan potongannya pun nggak terlalu rapih gitu ya. Nah, di sini untuk kecepatannya, jadi yang ini adalah panjang dari pisaunya nanti teman-teman yang bisa diukur dari 1, 2, 3. Nah, untuk kecepatannya kita bisa atur di sini teman-teman bagian atas. Jadi ada, kita lihat ya, ada 7 kecepatan teman-teman. Jadi nanti kalian bisa nyesuaiin kecepatannya yang kalian membutuhkan tuh berapa gitu ya. Nah, untuk kerja alatnya dia ditekan sebelah sini teman-teman. Kalau kalian lihat ada tombol ya. Nah, ini ditekan sini, ini bakal jalan alatnya ataupun dia bakal memotong gitu. Kalau misalnya kalian lihat alatnya simple dan juga bagus ya. Nah, di sini adalah untuk kalian. Nah, ini sebenarnya kita buka dulu teman-teman pelindung ini ya. Kalau misalnya kalian udah mau menggunakan alat ini, karena ini adalah digunakan saat kalian naruh alatnya biar nggak rusak bagian. Misalnya di sini mejanya kayu ataupun ini besi, ini kayak gini, batu kayak gini teman-teman ya. Terus kalau kalian nggak pakai pelindung ini, nanti takutnya bakal merusak bagian ininya. Makanya kalian dikasih pelindung ini. Tapi kalau kalian saat menggunakan alat ini dibuka aja teman-teman ya, gitu. Oke, jadi ini ngebantu sih. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai atau enggak, masih oke aja, kayak covernya gitu sih teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada locknya ya teman-teman ya. Nih lock ini yang nanti digunain. Kalau lihat ya, lock ini digunain ya untuk save locknya lah teman-teman. Karena DeWalt ini adalah salah satu alat yang digunakan dengan unsur safety-nya yang cukup tinggi teman-teman. Jadi pasti ada save locknya di setiap alatnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian emang penasaran ataupun gimana ya kira-kira ya untuk penerapannya teman-teman, nah kalian nanti banyak-banyak aja ditonton biar gue bisa buat video yang selanjutnya. Nih ya teman-teman ya, kembali kita instruksikan ataupun kita bilangin dengan menggunakan alat DeWalt ini, ada anjuran seperti ini adalah read the book, instruction book ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai alat ini, kalau bisa lihat dulu kalau kalian emang belum paham gitu ya, takutnya salah-salah pemakaian dan malah jadi cedera. Nah, ini ya warning ini ya, kalian pasti tahu lah jangan kena air gitu ya, karena ini nggak tahan air. Terus dia ini produksinya di mana gitu ya, ataupun dia dibuatnya di mana. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Kalau emang kalian minat sama alat ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video dari gua, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you on the next content. Bye bye.